perjuangan seorang muda seperti ini, menjaga salatnya di masjid yang hancur, niatnya untuk memadamkan dan mempenuhi rasa rinduan masjid ini, supaya Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan kasih sayangnya kepada orang tuanya yang telah meninggal dunia. Kira-kira anak seperti ini, pasti inilah perjuangan bapaknya dan ibunya sampai bisa mewujudkan anak saleh seperti ini. Bapak Ibu, kita perlu mendidikkan anak kita semaksimal mungkin, agar besok kalau kita meninggal dunia, masih ada yang tersisa doa dan bacaan anak kita yang akan dikirimkan pas kita meninggal dunia. Bapak Ibu, demi Allah, tidak ada yang lebih baik sama dari Allah. Cuman kita belum bisa berdoa. Masalah sama kita, bukan masalah sama Allah. Allah memiliki dunia dan segala isinya, semuanya milik Allah. Allah bisa dengan kekuasaannya dan perintah kun fayakun, semuanya manusia datang memberikan pertolongan. Semua manusia dan makhluk akan tuntut untuk membantu kita. Ini Allah. Jamaah sekalian, harus kita sadar, kita berhubungan sama Allah, salat karena Allah, bermunajat kepada Allah, bertawakul ala Allah. Harus kita tahu Allah maha baik, Allah maha kasih sayang, Allah maha adil. Allah lebih kasih sayang daripada ibu kepada anaknya. Apakah anda terbayang bagaimana rasa kasih sayangnya ibu kepada anak? Terbayang enggak? Tidak akan dia mampu istirahat belum istirahat anaknya. Belum dia mampu tenang kalau belum tenang anaknya. Belum dia bisa merasa kenyang kalau belum kenyang anaknya. Dia belum rasa nyaman kalau belum nyaman anaknya. Begitulah perjuangan ibu untuk anak. Ini semua tanda kasih sayangnya ibu kepada anak. Kata Rasulullah, Allah jauh lebih banyak kasih sayang kepada hamba dari ibu kepada anak. Cuman kita mohon maaf Bapak Ibu belum bisa berdoa. Oleh karena itu, lewat salat yang kelima ini yang terakhir, menjadi orang terdekat kepada Allah lewat salat. Siapa itu mereka? Dia bukan hanya sempurna wudu, bukan sempurna rukun dan wajib, bukan mulia khusyuknya, dia sudah lebih dari batas khusyuk. Dia begitu salat, dia bisa merasakan kehadirat Allah di depan mata. Itu beda dia sama orang yang khusyuk. Dia bukan hanya mampu khusyuk, ini khusyuk sudah menjadi hal biasa bagi dia, tapi dia sudah mampu lebih daripada khusyuk. Tumpus khusyuk adalah dia merasa kehadirat Allah di depan mata. Dan begitu Allahu Akbar, dia yakin Allah sedang melihat salatnya. Oleh karena itu dia malu, selesai salat Allah kecewa dengan salatnya. Sebagaimana Al-Hasan ibn Ali radhiyallahu anhuma, begitu dia lagi ambil wudu dan dia nangis dan berubah mukanya seperti orang sakit. Ditegur sama muridnya, kenapa wahai Al-Hasan engkau seperti ini? Kata beliau, anda kalian belum tahu saya menghadapi siapa dalam salat. Jadi dia dalam wudunya, dia sudah merasakan kehadirat Allah. Dalam wudu, dia sudah menikmati keindahan dan keagungan Allah. Begitu dia selesai salat, Allah penuhi dalam tumbuh badannya kekhusyuan. Begitu dia masuk salat, sudah masuk di alam lain. Itulah berkata, sebagaimana ada seorang Ahlus Sunnah wal Jamaah, Al-Imam Abu Muslim, kalau dia masuk dalam salat di dalam rumah, kata istri dan anaknya, berani anak-anak bermain-main di dalam rumah sambil teriak-teriak kalau dia pas lagi salat. Karena beliau kalau salat, dia tidak bisa mendengar bisikan apa-apa, karena dia sudah di alam lain. Inilah salat yang kita cari. Itulah salat yang kita inginkan dan harapkan. Dan salat seperti ini
tidak akan bisa terwujud kecuali dengan menanamkan rasa cinta masjid. Saya akhiri satu cerita. Udah habis ya? Habis? Saya akhiri satu cerita. Mudah-mudahan cerita ini bisa menjadi bermanfaat bagi kita semua. Ini cerita benaran terjadi di Tanah Suci. Ada seorang dan ayahnya habis Jumatan di Masjidil Haram. Dia orang tinggal di kota Jeddah. Jadi Makkah sama Jeddah kira-kira 55 kilo. Berarti 55 kilo dari Makkah ke Jeddah tembusnya 30 menit atau 25 menit. Karena beda jalanan ya. Kalau di Jawa 50 kilo bisa 1 hari belum sampai. Ini subhanallah cerita ini, dia membayangkan habis Jumatan di Masjidil Haram, kemudian bawa ayahnya pulang ke kota Jeddah. Di dalam perjalanan masuk waktu asar. Yang menarik perhatian anak itu, ada satu masjid di pinggir jalan hancur. Kelihatan dari jauh hancur, separuhnya hancur. Jadi sepertinya ada tanda tidak ada orang baki masjid itu buat salat. Sepertinya bangunan lama lah sudah. Tapi tetap dia mau berhenti di situ dan salat di situ. Tapi ternyata apa yang terjadi? Begitu dia mampir ke situ, ada satu mobil parkir di luar masjid. Dia heran. Dia berkata sama ayahnya, "Kak, masa ada orang salat di sini?" Udah, saya penasaran, saya mau tahu apakah betul ada orang atau cuma mobil aja tidak ada orang di dalam. Begitu dia mendekati masjid yang hampir separuhnya hancur, terdengar suara Al-Quran. Ada seorang anak muda baca Quran suratul Rahman. Dia berhenti di luar sama ayahnya, menikmati suara yang indah. Tapi begitu habis bacaan Ar-Rahman, anak itu penasaran, mau tahu orang itu siapa dan kenapa dia salat di sini. Kenapa tidak cari masjid-masjid yang sudah siap? Ini masjid sudah hancur. Begitu masuk, ternyata bertemu dengan seorang muda sekali. Umurnya tidak lebih dari 20, 23, seperti kurang lebih lah seperti itu. Masih di umur muda. Langsung ditegur dengan ucapan Assalamualaikum. Orang ini yang muda yang ada di dalam masjid itu kaget. Sepertinya tidak pernah nyangka ada orang mau datang masuk ke sini karena tempatnya hancur. Langsung dia bilang Waalaikumsalam. Dan orang yang datang dia berkata, "Anda sudah salat asar?" Kata pemuda, "Saya belum." "Udah, sudah masuk waktu, ayo kita sama-sama." Begitu anak muda bangun untuk salat asar, anak muda yang duluan duduk di masjid baca Quran, dia berkata, "Mau salat berjamaah? Ayo sama-sama kita salat berjamaah." Anak baru sama ayahnya kaget. Ini bicara sama siapa nih? Tidak ada orang di masjid. Kok dia bilang salat berjamaah? Sama siapa dia ngomong begitu? Jangan-jangan orang gila ini. Dia seperti ini bayanannya. Udah diam. Begitu ikamat, kemudian salat asar. Ayahnya jadi imam, dia saf sama anak muda itu. Dia perhatiin karena kata salat berjamaah memberikan gambaran ada orang lain, tapi dia tidak nampak. Akhirnya orang itu merasa sibuk dalam salat. Dia nunggu sama siapa, bicara sama siapa, tapi tidak ada orang selain kita. Begitu selesai salat, ditegur sama orang itu dan dia bertanya, "Mohon maaf, Anda salatnya, mohon maaf salatnya sepertinya sudah bagus. Tidak kelihatan Anda orang gila. Tapi Anda tadi sebelum salat mengucapkan sebuah kata membuat saya tidak bisa santai dalam salat. Apakah Anda berbicara tapi tidak ada orang lain?" Kata anak muda itu, "Jangan menganggap saya gila dan berbicara dengan batu. Ya memang tidak ada orang lain yang hanya saya berbicara dengan masjid ini." Kaget. Kok berbicara dengan masjid? Maksudnya apa? Bentuk masjid kan batu. Bagaimana kamu berbicara sama batu? Kata pemuda,
Saya ulangi lagi, jangan salah faham. Saya bukan orang gila. Tapi saya begitu datang ke masjid pertama kali, dan saya melihat keadaan masjid seperti ini hancur, dan saya tidak punya kemampuan untuk membangunkan kembali. Tapi saya yakin masjid ini dulu banyak jamaahnya, banyak yang isi salatnya, dan banyak yang baca Quran. Saya merasa sepertinya masjid ini yang hancur, yang sudah tidak diurus lagi, sepertinya merindukan suara takbir, merindukan suara bacaan jamaah, merindukan salat jamaahnya bersama makmum-makmum. Tapi karena sudah lama, oleh karena itu saya sudah bernazar, setiap lewat jalan ini saya akan salat di sini, karena saya ingin, dan rasa cinta saya kepada masjid, saya ingin Allah subhanahu wa ta'ala menghilangkan rasa haus kerinduan masjid ini kepada jamaah. Saya bernazar bukan hanya salat di masjid ini, tapi saya juga menkhatam 1 juz setiap lewat masjid ini. Anak itu heran, dan dia berkata, aku kagum dan bangga terhadapmu, seorang muda tapi begini berlakunya untuk masjid. Akhirnya mereka mau pisah, sama-sama pulang. Pas lagi mau keluar, orang itu sama ayahnya ditahan sama anak muda, megang tangannya, dan dia berkata, kamu tahu apa yang aku berdoa setiap saya datang di masjid ini salat? Kata orang itu, apa? Dan ayahnya ikut mendengar. Dia berkata, saya berdoa, ya Allah, sebagaimana saya setiap lewat jalan ini, dan saya berniat untuk mempenuhi rasa kerinduan masjid ini kepada jamaah yang sudah tidak dipakai lagi, dengan bacaan Al-Quran. Ya Allah, saya ingin mempenuhi rasa kerinduan masjid ini dengan suara Al-Quran. Ya Allah, aku mohon penuhi rasa rindu ayah dan ibu saya yang sekarang dua-duanya ada di alam kubur. Ternyata Bapak Ibu, perjuangan seorang muda seperti ini menjaga salatnya di masjid yang hancur, niatnya untuk memadamkan dan mempenuhi rasa rinduan masjid ini, supaya Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan kasih sayangnya kepada orang tuanya yang telah meninggal dunia. Kira-kira anak seperti ini, pasti inilah perjuangan bapaknya dan ibunya sampai bisa mewujudkan anak saleh seperti ini. Bapak Ibu, kita perlu mendidikkan anak kita semaksimal mungkin, agar besok kalau kita meninggal dunia masih ada yang tersisa doa dan bacaan anak kita yang akan dikirimkan pas kita meninggal dunia. Itu yang kita harapkan, karena kita tidak ada di antara Bapak Ibu yang punya jaminan anaknya besok akan mendoakan. Tidak ada di antara Bapak Ibu yang punya jaminan anaknya besok akan disibuki oleh dunia, akan dilalaikan oleh hawa nafsunya. Kita tidak ada di antara kita Bapak Ibu yang punya keyakinan anak kita akan menjaga salat di masjid dan akan tidak pernah lupa mendoakan kita. Oleh karena itu, marilah kita sama-sama menanamkan cinta masjid di dalam hati anak kita, menanamkan cinta Al-Quran, supaya besok kalau kita dipanggil oleh Allah duluan, masih ada yang tersisa dengan kasih sayangnya Allah yang diantarkan oleh Allah lewat bacaan anak kita, lewat doa dan salat anak kita. Marilah kita sama-sama dengan masuknya tahun baru 2013, sama-sama memperbaiki diri, sama-sama bertaubatan nasuha, sama-sama menuju ke ridha Allah, sama-sama menuntut ilmu yang terbaik dan memberaktik ilmu dalam kehidupan kita sehari-hari, agar Allah subhanahu wa ta'ala memberkahi sisa kehidupan kita dan mengakhiri hayat kita dengan husnul khatimah. Marilah kita sama-sama berdoa. Bapak Ibu yang punya hajat, yang punya masalah, yang punya hutang, yang punya apa saja bersama Allah, inilah kesempatan. Habis majlis ilmu, doa kabul. Habis majlis ilmu, doa terkabul. Oleh karena itu, marilah kita sama-sama bukakan hati kita kepada Allah
dengan doa yang ikhlas dan tulus, dengan Allah Maha mendengar, Allah Maha melihat, dengan keyakinan Allah akan mengabulkan dan menijabah doa kita, dengan hajat kita masing-masing. Insya-Allah tidak ada yang keluar dari malam ini habis doa kita, pasti akan Allah mengisi dan memenuhi segala hajat kita, lahir batin, dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagimu ya Allah. Alhamdulillahi zahiran wa batinan. Alhamdulillahi kathira. Alhamdulillahi mil'a as-samawat. Alhamdulillahi mil'a al-ard. Alhamdulillah ya Allah, sedalam-dalamnya dari hati kami. Alhamdulillah atas Islam iman. Alhamdulillah atas taufikmu ya Allah, Engkau memilih kami bisa datang i'tikaf di Masjid Agung Sunda Kelapa malam ini. Ini semuanya karunia darimu ya Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya Allah atas Engkau memimpin langkah-langkah kami untuk datang ke tempat ini. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya Allah atas Engkau membukakan hati kami untuk mencari ridha-Mu ya Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya Allah, Engkau menjauhkan kami mencari tempat dosa maksiat. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya Allah, Engkau memilih kami untuk berhiburan di masjid, bukan di tempat maksiat maupun di jalan. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya Allah, Engkau membawakan kami, anak kami, keluarga kami semua untuk datang dalam surga-Mu ya Allah. Alhamdulillah. Ya Allah, ribuan alhamdulillah kami bersyukur kepadamu karena semua karunia yang kami dapatkan malam ini hanya darimu ya Allah. Walaupun kami belum fantas dan belum mampu mensyukuri ya Allah, tapi kami mohon ya Allah dengan ucapan kami bersama alhamdulillah, Engkau kabulkan kami sebagai hamba yang bersyukur. Ya Arhamar Rahimin, Ya Allah, Ya Dzal Jalali wal Ikram, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin. Engkau Maha mendengar dan Maha melihat di malam tahun baru ini ya Allah. Kami mohon ya Allah pimpinan-Mu ya Allah, bukakanlah hati kami ya Allah, sucikan jiwa kami ya Allah, ampuni segala dosa kami ya Allah, dosa besar maupun kecil, dosa sembunyi maupun terang-terangan, dosa batin maupun dosa zahir. Ya Arhamar Rahimin, rahmatilah kami. Kami hamba-Mu ya Allah sangat membutuhkan rahmat-Mu. Kami akan sengsara tambah rahmat-Mu. Kami akan tersesat tambah rahmat-Mu. Ya Allah, aku mohon untuk Bapak Ibu yang hadir di malam ini, penuhi segala hajatnya Bapak Ibu ya Allah. Yang sakit sembuhkan penyakitnya, sehatkan badannya. Yang berhutang ya Allah lunaskan hutangnya. Ya Allah, yang belum berjodoh ya Allah berikan jodoh yang terbaik. Yang sudah berkeluarga ya Allah jadikan rumah tangga sakinah mawaddah rahmah, keturunannya anak salih salihah. Ya Arhamar Rahimin, di antara Bapak Ibu ya Allah yang menghadapi godaan hawa nafsu, godaan syaitan, godaan jin ya Allah, kami mohon ya Arhamar Rahimin, dengan malam yang berkah ini ya Allah, dengan doa dan bacaan Quran kami ya Allah, sembuhkan segala godaan ya Allah, dan lindungilah Bapak Ibu dari segala bahaya dan keburukan ya Arhamar Rahimin.
murahkan rezeki kami, panjangkan umur kami, berikan kemudahan ke tanah suci haji umrah, ziarah Nabi Muhammad. Ya Allah, kami rindukan Nabi Muhammad. Kami rindukan Nabi Muhammad karena kami sungguh mencintai Nabi Muhammad. Walaupun berlaku kami tidak sesuai Nabi Muhammad, tapi sungguh ya Allah, saksi ya Allah, kami sangat mencintai Nabi Muhammad. Dan cintaan kami terhadap Nabi Muhammad bawakan kami bahagia ya Allah. Dan rasa cinta kami terhadap Nabi Muhammad bawa kami selamat ya Allah. Ya Arhamar Rahimin, lindungi anak cucu kami, anak cucu kami ya Allah. Banyak fitnah dunia, banyak godaan syaitan, banyak keburukan dan banyak bahaya. Ya Allah, lindungi anak kami, istiqamah iman Islam. Anak kami, cucu kami, ya Allah, kami ingin menjadi penghafal Al-Quran. Jadikan anak kami, ya Allah, yang membanggakan kami dunia akhirat ya Arhamar Rahimin, yang bisa memberikan syafaat kepada orang tuanya ya Allah. Ya Dzal Jalal wal Ikram. Ya Allah, selamatkan wajah bapa ibu dari siksa neraka Jahannam. Ya Allah, kami tidak kuat disiksa di neraka Jahannam. Kami ya Allah tidak bisa tahan disiksa di neraka Jahannam. Selamatkan ya Allah bapa ibu di neraka Jahannam. Ya Arhamar Rahim. Dan muhasabah kami di malam ini ya Allah. Kami akui dosa salah kami selama 2012. Kami akui berlaku kami, dosa lidah kami, dosa tangan kami, dosa kaki kami, dosa pandangan mata kami, dosa telinga kami. Kami mohon ya Allah, dalam masuknya tahun baru 2013 kami menjadi suci lahir batin ya Allah. Kami ya Allah, bukakan pintu bagi kami, pintu taubatan nasuha ya Allah. Bukakan hati kita. Bukakan hati kami ya Allah, taubatan nasuha sebelum meninggal dunia ya Allah. Taubatan nasuha sebelum menghadapi kematian ya Allah. Engkau maha tahu isi hati kami ya Allah. Engkau maha tahu hajat kami ya Allah. Hajat keluarga kami ya Allah. Hajat istri suami kami, anak cucu kami ya Allah. Engkau maha baik ya Allah. Engkau maha adil ya Allah. Engkau maha kasih sayang ya Allah. Engkau maha rahman rahim, لطيف خبير فتاح عليم رزاق كريم يا حي يا قيوم يا الله. Engkau mendengar bisikan doa kami ya Allah. Engkau menjanjikan menijabah doa kami ya Allah. Engkau tidak pernah mengingkari janjimu ya Allah. Inilah doa kami ya Allah, dengan tulus dan ikhlas ya Allah. Di saat masuknya malam tahun baru ya Allah. Ya Arhamar Rahimin. Dan titis air mata bapa ibu di malam ini ya Allah, berikan kepada kami ridha-Mu ya Allah. Dan nangisnya dan titis air mata bapa ibu di malam ini ya Allah, kasih bagi kami hadiah yang besar ridha-Mu ya Allah.
ridha-Mu ya Allah. Karena kami hamba-Mu, kalau Engkau mengusir kami, kami tidak akan bisa kemana-mana, hanya kepada Engkau ya Allah. Ya Allah, hanya kepada Engkau ya Allah. Engkau Maha Tuhan kami. Engkau ya Allah Rabb kami. Engkau ya Allah Tuhan kami. Kami tidak memiliki Tuhan selain Engkau ya Allah. Kami tidak punya Allah selain Engkau ya Allah. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar. وأدخلنا الجنة مع الأبرار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.